Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki dari Universitas Terbuka dengan NIM 05167191. Di sini saya ingin mengerjakan tugas materi berpraktek mata kuliah jaringan komputer. Lanjut saja kita masuk ke dalam soal terlebih dahulu, yang dimana silakan pelajari panduan praktik tugas 2 kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan. Oke, sebelumnya saya sudah mengcopy soal tersebut ke dalam bentuk Word. Oke, lanjut kita ke proses pengerjaannya. Masuk ke dalam comment prompt terlebih dahulu, yang dimana nomor satu ini ialah CD. Oke, lanjut. Oke, yang pertama ini ialah CD. Fungsinya yaitu mengubah direktori kerja di command prompt, yang dimana direktorinya dari Muhammad Zaki pindah ke dalam bentuk user. Oke, lanjut ke soal nomor 2, yaitu ada CLS atau clear screen, yang mana fungsinya memberikan layar command prompt agar tampilan bersih. Contohnya, ketik CLS lalu tekan enter, layar akan kosong balik. Ini layar. Interpretasinya berguna untuk menghilangkan tampilan nama agar hasil berikutnya terlihat jelas. Oke, lanjut ke contohnya. Ya, dimana tampilan namanya ini yang tadi bentuk CD, coba kita tulis ke CLS. Maka tampilannya akan bersih. Oke, lanjut ke soal nomor 3, yaitu CLS slash tanda tanya. Oke, coba kita langsung ke pengerjaannya. CLS slash tanda tanya. Di sini fungsinya untuk menampilkan bantuan dan informasi yang bisa digunakan dengan perintah CLS dalam command prompt, di mana perintah ini digunakan untuk mengetahui informasi yang bisa dipakai dengan CLS. Oke, lanjut ke soal nomor 4, yaitu ada dir slash tanda tanya. Lanjut, coba kita coba terlebih dahulu dir slash tanda tanya. Oke, itu berfungsi menampilkan semua opsi dan parameter yang bisa digunakan menggunakan dir. Contohnya seperti dalam panduan tersebut. Oke. Ke soal berikutnya, yaitu ada ipconfig. Ipconfig itu yaitu fungsinya menampilkan konfigurasi IP komputer saat ini. Contohnya, coba kita langsung ke command prompt. Kita tulis ipconfig. Oke. Di sini interpretasinya mengetahui alamat IP dan konfigurasi jaringan lokal. Seperti contohnya di sini kita sudah mengetahui wireless LAN-nya adapter lokal yang area 1, area 2, dan mengetahui alamat IP-nya juga. Oke. Lanjut ke soal nomor 6, yaitu ipconfig slash all. Lanjut, coba kita tuliskan ipconfig slash all. Oke, di sini ipconfig slash all itu berfungsi menampilkan detail lengkap konfigurasi IP dan adapter jaringan, yang dimana contohnya seperti yang sudah saya tuliskan. Dan interpretasi itu informasi lengkap hardware dan pengaturan jaringan. Di sini kita dapat mengetahui informasi lengkap dari hardware dan juga pengaturan jaringannya. Oke. Ini soal berikutnya, yaitu ada ipconfig slash tanda tanya. Itu coba kita tuliskan ipconfig slash tanda tanya. Yaitu berfungsi menampilkan bantuan dan daftar opsi ipconfig. Contohnya
seperti slash tanda tanya slash all slash release. Pada soal berikutnya yaitu ada ipconfig slash release. ipconfig slash release. Oke. Di sini berfungsi melepaskan alamat IP yang sedang digunakan. Interpretasi memutus sementara koneksi IP untuk adaptor jaringan. Oke, contohnya seperti Medistat ini sedang terputus seperti yang sudah dijelaskan di sini. Soal berikutnya yaitu ada ipconfig slash renew. ipconfig slash renew. Yaitu berfungsi meminta alamat IP baru dari DHCP server. Interpretasinya mendapatkan IP baru atau memperbarui IP yang ada. Contohnya seperti di sini wireless LAN adapter WiFi-nya dan nanti akan diperbarui di wireless LAN adapter yang link lokal ini, IP 4 address. Oke. Nah, itu ada ipconfig slash display DNS. ipconfig slash display DNS. Sini berfungsi menampilkan cache DNS lokal komputer, contohnya daftar nama domain dan IP yang telah di-show di sebelumnya. Sebelumnya kita tadi sudah mencoba di command prompt, dan juga interpretasinya itu mengetahui DNS cache yang mempercepat akses situs web. Oke. Selanjutnya ada ipconfig flash DNS. Coba kita langsung lanjut ke ipconfig flash DNS. Di sini berfungsi menghapus cache DNS lokal dengan interpretasi membersihkan cache agar mendapatkan data DNS yang terbaru. Seperti contoh seperti berikut. Hal berikutnya itu ada ipconfig slash register DNS. ipconfig slash register DNS, yaitu berfungsi mendaftarkan ulang nama DNS dan alamat IP dengan server DNS. Interpretasinya memperbarui entry DNS di server agar sinkron. Contohnya seperti berikut. Selanjutnya di nomor 13, ping, yaitu berfungsi mengirim paket ACMP untuk menguji koneksi jaringan ke host tujuan. Dengan interpretasi melihat port yang digunakan dan koneksi aktif. Contohnya seperti berikut. Oke. Selanjutnya ada netstat. Netstat ini menampilkan koneksi jaringan aktif dan statistik dengan interpretasi melihat port yang digunakan dan koneksi aktif. Contohnya seperti berikut, yang dimana masih mendeteksi terkait jaringan yang aktif. Itu ada tracer. Tracer ini berfungsi melacak jalur paket ke host tujuan melalui router-router. Interpretasinya mengetahui jalur dan waktu tempuh paket.
Seperti contohnya berikut. Berikutnya itu ada Petping. Petping ini yaitu berfungsi kombinasi ping dan tracer untuk menganalisis jalur dan kualitas koneksi. Contohnya sebenarnya sama aja, yaitu output lebih detail menunjukkan paket yang hilang di setiap hub. Selanjutnya digunakan untuk diagnosa jaringan yang lebih mendalam. Oke, lanjut ke 17, ada NS lookup. NS lookup itu fungsinya memeriksa alamat IP yang terkait dengan nama domain lewat DNS. Contohnya misalkan kita tulis google.com. Nah, di sini kita dapat mengetahui alamat IP lewat domain tersebut. Contohnya seperti ini. Dan coba kita coba satu lagi, yaitu youtube.com. Sama seperti yang hal sebelumnya, kita juga dapat mengetahui alamat address dari YouTube tersebut. Itu interpretasinya mengonfirmasi IP domain dan mengatasi masalah di DNS. Lalu selanjutnya ada NetSH. Coba kita tuliskan terlebih dahulu NetSH. Oke, selanjutnya ada NetSH. Nah, NetSH ini itu berfungsi mengkonfigurasi pengaturan jaringan pada Windows. Interpretasinya digunakan untuk melihat atau mengubah konfigurasi jaringan. Contohnya kita coba tuliskan di NetSH ini interface IP show config. Nah, di sini kita dapat melihat atau mengubah konfigurasi jaringan tersebut. Contohnya seperti dalam tampilan ini. Lanjut selanjutnya yaitu ada rute. Di sini berfungsi menampilkan dan mengatur routing table pada komputer dengan memahami bagaimana paket data diarahkan di jaringan. Contohnya seperti berikut. Oke, yang terakhir selanjutnya ada net, yaitu berfungsi menampilkan dan mengolah berbagai layanan dan sumber daya. Nah, interpretasinya melihat koneksi jaringan seperti drive sharing dan printer sharing. Coba kita lanjut ke terakhir, yaitu net. Sepertinya pada tabel berikut. Sekian jawaban dari tugas 2 materi berpraktek mata kuliah jaringan komputer saya. Apabila ada salah, mohon maaf dan terima kasih.